Halo, perkenalkan nama saya Delisha Putri SKMK. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UK TPT, bidang pengajaran yang berbentuk audio visual pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Penyiaran Udara A. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh pada program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan pada semester 5 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah Penyiaran Udara A adalah yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang kedua, mampu melakukan penilaian kualitas media lingkungan melalui identifikasi dan analisis resiko serta upaya penyihatan, pengamanan, dan pengendalian resiko untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dengan memanfaatkan IPTEX dalam menyelesaikan masalah sanitasi lingkungan. Dan yang terakhir, menguasai konsep teoritis penilaian kualitas media lingkungan dan pemanfaatan IPTEX untuk penyelesaian masalah sanitasi lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK, setelah mengikuti materi perkuliahan penyiaran udara, mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep teoritis dasar udara. Yang kedua, mampu memahami dan mengidentifikasi, memonitoring dan menganalisis faktor lingkungan fisika, kimia, dan mikrobiologi di udara. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi gejala dan agen penyakit fisika, kimia, dan mikrobiologi berbasis udara. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan sampling dan pengukuran kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi udara. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis strategi pengendalian kualitas udara di dalam maupun di luar ruangan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa data atau informasi hal-hal pengukuran faktor risiko fisika, kimia, dan mikrobiologi di udara. Pada mata kuliah ini akan membahas kualitas udara, peranan udara bagi kehidupan, sifat udara, pengertian, sumber, dampak, dan jenis pencemaran udara, fenomena pencemaran udara, metode penilaian kualitas udara dalam ruangan maupun luar ruangan. Mata kuliah ini juga mempraktikkan pengukuran kualitas fisik udara seperti pengukuran kebisingan dengan menggunakan sound level meter, pengukuran pencahayaan dengan menggunakan lux meter, pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan hygrotermometer, pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer, pengukuran kadar debu menggunakan high volume sampler, dan juga pemeriksaan partikulat meter 1, 2,5, dan 10 menggunakan lokosensor, serta pengukuran kimia udara dan mikrobiologi udara. Saya sangat berharap mahasiswa yang belajar pada mata kuliah Penyiaran Udara A mampu menjadi mahasiswa yang adaptif dalam konteks integrasi pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang penyihatan udara A sehingga bisa diaplikasikan secara adaptif secara nyata pada kehidupan sehari-hari. Poltekkes Kemenkes Medan menerapkan sistem pembelajaran blended learning yaitu dengan tatap muka di kelas dan online menggunakan Zoom meeting. Kami memanfaatkan aplikasi Edlink sebagai LMS perkuliahan yang bisa diakses melalui Android dan iOS. Edlink ini juga digunakan sebagai media untuk mengupload materi perkuliahan dari dosen, mengumpulkan tugas dari mahasiswa, dan melaksanakan kuis serta ujian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik perkuliahan pada mata kuliah yang saya ampu. Saya menerapkan teknik pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik pendekatan yang pertama adalah delivery. Delivery yang dimaksud adalah bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Teknik delivery penyampaian materi yang saya terapkan melalui 4 cara. Yang pertama, penyampaian materi melalui ceramah. Dalam metode ceramah, ini saya akan menyampaikan materi secara verbal di mana mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting. Saya menggunakan buku ajar, jurnal, dan sumber dari website dan sebagai bahan referensi. Di sini juga saya membuat buku yang mendukung mata kuliah yang saya ampu. Saya juga mempersiapkan slide presentasi yang interaktif atau mode kuliah di setiap perkuliahan. Tidak lupa juga saya akan melontarkan beberapa pertanyaan pada saat perkuliahan berlangsung dan mahasiswa dapat menjawabnya. Yang kedua adalah diskusi. Pada metode pembelajaran diskusi, terlebih dahulu saya akan memberikan topik yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari.
Biasanya topik tersebut akan saya berikan melalui grup WhatsApp. Pada saat di kelas, saya biasanya membagikan mahasiswa menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 6 hingga 8 orang. Selanjutnya, saya beri waktu kepada mahasiswa untuk berdiskusi, untuk kemudian dipresentasikan di hadapan teman-temannya. Menurut pendapat saya, dengan mengaplikasikan metode diskusi ini, mahasiswa dapat berpikir kritis dalam mengemukakan pendapat serta dapat bertukar pikiran dalam pemecahan masalah. Metode yang ketiga adalah problem based learning. Metode ini akan membahas secara berkelompok berupa kasus-kasus yang ditemukan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, sehingga mahasiswa bisa mencari informasi yang relevan, menganalisis permasalahan dari kasus tersebut, merancang solusi dan alternatif pemecahan masalah yang tepat. Menurut pendapat saya, metode problem based learning ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat memahami materi secara mendalam dan mengaitkannya ke dalam konteks di dunia nyata. Metode yang keempat adalah praktek di laboratorium fisika dan K3. Kegiatan praktek disesuaikan dengan capaian mata kuliah dan perkembangan ilmu dan teknologi, yakni melakukan secara nyata, membuat, merancang, dan mengaplikasikan metode tertentu secara langsung oleh mahasiswa. Menurut saya, dengan dilaksanakannya praktek pembelajaran di laboratorium, mahasiswa dapat mengasah kemampuan psikomotorik atau keterampilan, pengetahuan, dan afektif atau sikap sehingga lebih memudahkan dalam meningkatkan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Teknik pendekatan yang kedua adalah interaction. Di sini saya berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa melalui tatap muka. Selama perkuliahan berlangsung, saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, yaitu bertanya dan mengungkapkan isu-isu di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan materi, sehingga perkuliahan menjadi interaktif, komunikatif, dua arah. Selain itu, interaksi dengan mahasiswa melalui teknologi aplikasi pembelajaran Poltekkes Kemenkes Medan, yaitu melalui Edlink. Melalui Edlink, saya bisa membagikan materi perkuliahan saya dan juga bisa mengumpulkan tugas mahasiswa dan melakukan penilaian dan memberikan feedback. Dan ini berkaitan juga dengan asesmen. Teknik terakhir yaitu asesmen. Bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai melalui pembuatan penilaian. Dengan demikian, mahasiswa bisa lebih mempersiapkan diri agar perkuliahan berjalan lancar dan memperoleh nilai yang memuaskan. Karena Poltekkes Kemenkes Medan merupakan pendidikan vokasi, maka penilaian dibagi menjadi dua item utama, yaitu teori yang berbobot 40% dan penilaian praktek yang berbobot 60%. Penilaian teori terdiri dari 40% nilai UTS, 40% nilai UAS, dan 20% nilai tugas. Sementara itu, nilai praktek terdiri dari nilai kemampuan dalam praktek 60% dan nilai ujian praktek 40%. Asesmen yang saya lakukan untuk melakukan evaluasi perkuliahan terdiri dari dua macam kegiatan, yaitu yang pertama, kuis insidental yang saya lakukan secara random pada beberapa kali pertemuan. Biasanya, saya melakukan kuis menggunakan platform digital Mentimeter. Aplikasi Mentimeter digunakan untuk menggali pemahaman, pendapat, pengalaman, atau kesan peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Aplikasi ini dirasa lebih interaktif karena bisa langsung menggali pemahaman peserta secara langsung. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu pertemuan mata kuliah penyiaran udara A pada minggu ke-6. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, hari ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-6, yaitu membahas tentang kualitas udara dalam ruangan. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai perkuliahan, kita absensi terlebih dahulu di Edlink ya. Edlink Poltekkes Kemenkes Medan. Oke, ibu buka dulu Edlinknya. Kalian boleh scan barcode yang ada di depan. Dipersilakan. Oke,
Sudah semua? Oke, selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan kita. Kita mempelajari kualitas udara dalam ruangan atau indeks air quality. Nah, apa capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kualitas udara dalam ruangan. Oke, yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sumber dan jenis polutan udara di dalam ruangan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengukur kualitas udara menggunakan locus sensor. Ya, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, ice breaking kali ini Ibu menggunakan aplikasi Mentimeter. Silakan dijawab, Ibu kirim linknya ya dengan Muammar. Oke, silakan dijawab. Oke, untuk Mentimeter yang pertama, pertanyaannya faktor-faktor yang mempengaruhi indeks air quality. Silakan dijawab. Ada yang jawab asap kendaraan bermotor, ada yang jawab ventilasi, ada yang jawab sumber polusi dalam ruangan. Ayo, siapa lagi? Ada orang tuh. Oke, masih banyak asap kendaraan bermotor ya. Oke, udah selesai semua? Udah, oke. Jadi jawaban terbanyak yaitu asap kendaraan bermotor. Coba lihat pertanyaannya. Di situ kan ada pertanyaan kecuali. Yang diminta itu faktor-faktor yang mempengaruhi indeks air quality atau polusi di dalam ruangan. Apakah di dalam ruangan ada asap kendaraan bermotor? Oke, jadi jawabannya apa? Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua. Contoh sumber polusi udara dalam ruangan. Ada bahasa kecuali lagi ya. Silakan dijawab. Wow, presentasinya yang warna coklat berarti menggunakan humidifier ya dengan bahan alami. Oke. Lagi. Sudah semua? Silakan, udah selesai? Oke, jawaban terbanyak 75% itu menjawab penggunaan humidifier dengan bahan alami. Masih ada yang jawab dengan 20% memasak dengan kayu bakar dan 4% merokok dalam rumah. Jadi kira-kira jawabannya mana? Contoh sumber polusi udara di dalam ruangan. Nah, merokok dalam rumah apakah sebagai polusi udara juga? Ya, betul. Penggunaan humidifier dengan bahan alami? Kenapa tidak? Oke, betul. Jadi jawabannya yang B ya. Itu masih ada 19% memasak dengan kayu bakar tuh. Sama merokok dalam rumah. Oke, selesai ice breaking kita. Nah, udah selesai kita kan ice breaking tadi. Kita balik kepada pertemuan kita hari ini. Nah, kan minggu lalu kita di pertemuan 5 udah belajar tentang pencemaran udara dan sumber-sumbernya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu definisi pencemaran udara? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Eka. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat-zat tertentu ke dalam udara yang sangat berbahaya yang berdampak pada kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem yang tidak sesuai dengan peruntukan. Oke, bagus Eka jawabannya. Oke, jadi pencemaran udara ini berhubungan dengan kualitas udara di dalam ruangan. Jadi pencemaran udara itu ada kualitas udara di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, pengertian dari kualitas udara di dalam ruangan atau air quality index adalah merujuk pada kondisi udara di sekitar bangunan dan struktur, terutama terkait dengan kesehatan dan kenyamanan dari penghuni dari ruangan tersebut. Nah, kalau kita omongin masalah kualitas udara dalam ruangan, kira-kira ruangan di dalam kelas kita ini gimana menurut adik-adik? Nyaman nggak udaranya? Nyaman ya. Itu kira-kira kalau udara kita ini baik, itu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Nah, ventilasi yang banyak ya, yang besar ya. Terus apa lagi? Oke, jumlah orangnya sesuai dengan luas ruangan yang ada di sini. Oke, bagus. Lanjut ya. Oke adik-adik, banyak faktor yang mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan. Contohnya di dalam ruangan kelas kita. Kalau di dalam ruangan kelas kita, contohnya apa sih faktor-faktornya? Oke, boleh, silakan Sakti. Seperti debu
debu yang ada di dalam ruangan. Oke. Kemudian penggunaan bahan kimia untuk membersihkan jendela atau yang lain-lain. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi ventilasi. Aliran udara dari luar yang cukup dapat membantu mengurangi konsentrasi polutan. Dan selanjutnya sumber desain bangunan dan sistem dari HVAC. Oke. Nah, adik-adik, mengapa sih kualitas di dalam ruangan itu penting? Jadi menurut data WHO tahun 2021, polusi udara dalam ruangan bisa menyebabkan sekitar 3,2 juta kematian prematur setiap tahun secara global, dan sekitar 237.000 kematian terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun akibat infeksi saluran pernapasan bawah, dan lebih dari 2,4 miliar orang di dunia masih menggunakan bahan bakar padat seperti kayu bakar. Terus apa lagi? Arang, terus biomasa. Oke. Untuk memasak menghasilkan polusi tinggi dibandingkan pemakaian seperti gas LPG. Oke, selanjutnya di sini ada sumber polusi yang ada di dalam ruangan. Contohnya di dalam rumah. Nah, yang pertama itu yang paling atas itu di kamar mandi ya. Di kamar mandi itu contohnya ada jamur, ya kan? Tungau, terus apa lagi? Mikroba patogen lainnya. Terus ada juga di ruang tamu. Nah, kira-kira kalau di ruang tamu, kira-kira apa aja sumber polusinya? Oke, Rian, silakan. Yang pertama itu Bu, bisa dari debu-debu yang menempel di karpet. Kemudian bisa juga kalau misalkan pemilik rumah mempunyai hewan peliharaan, bulu-bulu hewan itu bisa menempel di sofa atau di kursi Bu. Kemudian kalau misalkan pemilik rumah juga merokok, bisa juga dari asap rokok tersebut Bu. Kemudian jika ada perabotan yang terbuat dari kayu, pernisnya itu juga bisa menyebabkan pencemaran Bu. Kemudian terakhir Bu, bisa juga dari pengharum ruangan Bu. Oke, kalau di ruang tamu saja sudah sebanyak itu ya, kira-kira faktor-faktor sumber polusinya. Terus ada lagi dari dapur. Dapur apa aja kira-kira kalau di dapur? Asap dari makan. Kalau mau pakai kayu bakar, terus apa lagi? Dari laundry, ada FOC dari pembersih. Terus apa lagi? Ada jamur, ada tungau. Terus di kamar tidur ya? Di kamar tidur itu ada FOC dari parfum, terus hairspray, terus ada apa lagi tuh? Ada cat kuku, terus apa lagi? Ada juga seperti tungau di spray ya. Banyak lagi dan lainnya. Nah, jenis-jenis polutan yang dihasilkan itu yang ada di dalam rumah itu seperti PM2,5, PM10, karbon monoksida, nitrogen dioksida, terus ada FOC, ada formaldehid, dan ozon. Nah, adik-adik, jenis polutan yang Ibu sebutkan tadi itu seperti particulate matter, PM2,5 atau PM10 biasanya berasal dari kegiatan memasak, terus asap rokok, pembakaran sampah, dan debu yang ada di rumah. Nah, seperti FOC atau volatile organic compound itu senyawa organik yang mudah menguap dari cat pembersih pengharum ruangan. Nah, hati-hati ya, dari pengharum ruangan yang kita pakai itu biasanya banyak mengandung VOC. Terus misalnya kalau karbon monoksida ini gas tak berwarna dan tak berbau. Contohnya ada di kompor gas, kayu maupun genset. Selanjutnya ada nitrogen dioksida, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar seperti kompor gas dan kendaraan, memicu iritasi saluran napas dan memperburuk jika ada ispa, bisa memperburuk asma ya. Selanjutnya formaldehid dan lain-lainnya. Nah, adik-adik, kita kan sudah masuk kepada pertemuan 6. Setelah pertemuan 6 kita masuk kepada pertemuan 7. Setelah pertemuan 7 kita masuk UTS. Setelah UTS kita masuk kepada praktek. Nah, salah satu alat yang mau Ibu praktekkan nanti di pertemuan 9 dan 10 yaitu tentang particulate matter 2,5 dan 10. Nah, Ibu hari ini akan mensimulasikan cara penggunaan lokosensor. Nah, adik-adik, lokosensor atau disebut dengan Parker L merupakan sensor lokos berbasis laser yang dirancang untuk memantau particulate matter, bisa dipakai untuk PM1, 2,5 maupun 10 yang dapat dilihat secara real time. Nah, adik-adik, sensor ini telah banyak digunakan oleh peneliti, masyarakat, dan sekolah dan seluruh dunia. Nah, keunggulan dari lokosensor sendiri atau disebut dengan Parker L merupakan real time dan transparan, bisa terbuka untuk umum dan mudah digunakan tanpa diinstal dengan keahlian teknis tinggi. Telah digunakan oleh berbagai peneliti untuk studi validasi.
Nah, di loco sensor ini, di sini ada namanya sensor, 2 sensor. Gunanya itu untuk melihat kualitas udara tersebut, kualitas PM 2,5, 1 maupun 10. Dan di sini ada namanya memory card untuk nanti kita membaca hasil dari yang ingin kita cari. Kita pengen cari particulate meter 1 atau 2,5 atau 10, ada semua di dalam memory cardnya nanti. Dan di sini bisa juga untuk mengukur kelembapan serta suhu. Nah, Ibu langsung coba ya. Nah, penggunaannya gampang, tinggal kita colokkan ke saklar. Nah, di sini keluar lampunya langsung ya, Dek. Kalau tadi lampunya tidak mau hidup, biasanya otomatis langsung lampunya hidup. Kalau lampunya tidak mau hidup, boleh ditekan 2 kali. Ini ya. Nah, ini ada lampu-lampu dari loco sensor tersebut. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika lampunya berwarna hijau, dia masih dianggap sehat ya. Good, bagus. Nah, jika warna kuning 51 hingga 100 disebut dia sedang. Masih di dalam kondisi sehat. Oke, selanjutnya untuk 101 hingga 150 di warna orange, dia udah unhealthy, tetapi baru beresiko untuk individual atau perseorangan. Nah, nanti kalau warnanya warna merah 151 hingga 200, dia juga udah dalam keadaan tidak sehat, tetapi beresiko untuk banyak orang, untuk masyarakat besar ya, masyarakat banyak. Terus jika di warna ungu ya, 201 hingga 300 very unhealthy, dia sudah memberikan efek, jadi harus ada penanganan. Nah, selanjutnya di atas 301 hingga 500 sudah disebut dangerous, jadi dia perlu penanganan yang lebih luas dan kebijakan dari pemerintah. Nah, adik-adik, Ibu mau ngasih lihat hasil penelitian Ibu dengan mahasiswa tingkat akhir menggunakan loco sensor di daerah restoran yang terbuka dan tertutup. Ingin membandingkan antara restoran dan tertutup. Nah, di sini ini hasilnya. Hasilnya ini seperti ini nanti yang keluar. Hasil dari memory card yang ada di loco sensor tadi. Nah, dari data Excel ini, adik-adik, di sini ada data PM 2,5, PM 1, kelihatan ya? Dan PM 10 ya. Nah, di sini juga ada data tentang kelembapan dan juga suhu. Nanti kita backup kalau ketika kita memakai data yang mana. Oke ya. Nah, di sini Ibu mau ngasih tunjuk hasil dari penelitian yang dilakukan kakak kelas kalian di daerah restoran tertutup ya. Oke. Nah, di sini dia membandingkan antara kualitas udara di restoran terbuka dan tertutup. Ini di datanya, dia melihat data dari hari pertama hingga hari ke-7. Dilihat dari data 24 jam ya. Jadi setiap jam itu ada datanya. Nah, di sini ada perbandingan waktu di restoran terbuka juga. Nah, dari hasil penelitian yang didapatkan dari mahasiswa tingkat akhir, didapatkan rata-rata PM 2,5 itu 40,78 mg per meter kubik, dengan AKI mendapatkan hasil 97,46 dalam kategori moderate atau sedang. Oke, nanti boleh dibaca ya, Ibu bagikan. Oke. Nah, adik-adik, sebelum Ibu tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan studi kasus terlebih dahulu kepada kalian dan boleh dipresentasikan di minggu depan ya. Nah, kelompoknya itu bisa buat 4 hingga 5 orang. Nah, apa sih studi kasusnya? Studi kasusnya Ibu ingin kalian melihat sekolah, kualitas udara yang ada di sekolah untuk memastikan kesehatan dan kenyamanan siswa. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menganalisis kualitas udara di ruangan kelas dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Mengerti? Ya, oke. Nah, metodenya itu pengukuran menggunakan loco sensor dan juga observasi kondisi dari ruangan, ya. Oke adik-adik, demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Ipta, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Medan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.